Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Miss Pili. Ya, maaf. Saya Silakan baru duduk, datang. Ya. Miss. Oke, Bu Linda. Ibu kepala sekolah. Jadi, saya diundang untuk Iya, terima kasih ya Miss ya sudah memenuhi undangan saya Iya. ini. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik aja, Bu. Oh, ini sedang tidak mengajar ya? Tidak, makanya saya bisa kesini tadi. Oh, jadi hari ini ngajarnya full atau Nah, ada yang 5 jam saja. Oh, 5 jam saja. Oke, baik. Terima kasih Miss Prilly sudah berkenan hadir Iya. di ruangan saya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, salah satu tugasnya adalah untuk supervisi akademik. Nah, di mana nanti supervisinya itu ada 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, seperti kita ngobrol seperti ini adalah pra-observasi. Nah, jadi mohon maaf saya akan bertanya-tanya nih. Saya udah siap ditanya. Oh, sudah siap ditanya-tanya ya. Pokoknya bawa bekalnya banyak ini. Oh, Gitu. Oke, jadi kemudian yang kedua nanti saya akan observasi, yaitu saya akan datang ke kelasnya Miss Prilly untuk mengamati Miss Prilly. Kemudian yang terakhir pasca observasi itu akan ada refleksi dan umpan balik seperti itu. Bagaimana Miss Prilly? Deg-degan, Bu. Oh, deg-degan. Sudah siap disupervisi? Oh, siap. Siap. Jadi Miss Prilly ini di kelas mana saja nanti ngajarnya? Untuk yang supervisi ini, Iya. saya rencana nanti ibu saya undang di kelas saya di kelas 8A. Gitu. Itu hari Rabu. Oh, hari Gitu. Rabu. Ya, ada 2 jam di situ. Jadi saya rencana kelas tersebut nanti adalah yang bisa dikunjungi oleh Bu Rinda gitu. Oh, sudah sampai materi mana itu Miss kelasnya? Nah, ini untuk materi nanti sebagai observasi di kelas, ini kami masih belajar dengan tujuan pembelajaran yaitu mengkomunikasikan ide dalam paragraf sederhana gitu, Bu. Mengkomunikasikan ini apa namanya modul ajarnya gitu. Jadi mengkomunikasikan ide dalam paragraf sederhana dengan materinya itu adalah anak-anak ini belajar tentang text recount gitu. Jadi apa sih kalau bahasa Inggris kita mengenal penggunaan kata kerja verb 2 ya. Nah, di situ mereka akan menuangkan ide dan pemikiran mereka dalam paragraf sederhana tentang pengalaman mereka begitu. Oh, jadi Itu TP-nya. materinya adalah text recall. Iya, betul. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya nih Miss, nanti ketika saya ke kelas supervisi untuk anak-anak ini kira-kira tujuan pembelajarannya ini ada berapa? Satu saja. Oh, satu itu, saja. mengkomunikasikan ide itu tadi, mengkomunikasikan ide dalam paragraf sederhana. Mengkomunikasikan Iya. ide dalam paragraf sederhana. Oke, dari tujuan pembelajarannya itu berarti nanti ada satu saja ya Miss ya? Satu Oke. TP Nah, saja. kemudian hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan nanti saat terutama untuk anak-anak ya ini ya, dari teks recon tadi, dari materi yang akan disampaikan oleh Miss Prilly nantinya. Iya, jadi saya itu ingin menerapkan apa sih pengetahuan saya di kelas tentang pembelajaran diferensiasi gitu. Karena di dalam diferensiasi ini tentu saya sebagai guru akan menyiapkan berbagai sumber belajar yang beragam, misalnya dalam bentuk multimodal, teks, e-book atau salindia itu dari diferensiasi konten. Nah, kemudian prosesnya ini saya ambil dari TP sebelumnya, memang itu saya kelompokkan mereka tentang pengidentifikasi kata kerja verb 2 itu kan ada yang paham utuh, paham sebagian, ada yang belum paham. Nah, nanti saya kelompokkan itu. Lalu nanti kan ada tutor sebaya yang akan mengajari mereka dalam membuat kalimat demi kalimat dalam paragraf sederhana. Itu masuk di diferensiasi prosesnya kan. Mereka juga nanti ada kerja berkelompok juga, mandiri juga ada. Kemudian sebagai diferensiasi produk, jadi ini kan materinya sebenarnya saya ambil dari pembelajaran kita sebelumnya P5 itu kita kan kami sudah di kelas 8 kan sudah melaksanakan P5 sebelumnya dengan tema kearifan bukan kearifan lokal. Waktu itu apa, bangun jiwa dan raga. Nah, bangun jiwa dan raga kan waktu itu
kita Pak Bayu itu Bu kan ngambil permainan tradisional. Nah, disitulah pengalaman anak dalam memainkan permainan tradisional yang saya minta mereka tuangkan dalam paragraf sederhana itu, begitu. Jadi di sini juga selain saya ada pembelajaran diferensiasi, kemudian saya memberikan contoh-contoh teks ya, teks modeling teks itu di dalam Google Site saya. Nah, berarti ini adalah pengembangan literasi digital anak juga. Dan yang terakhir adalah saya menguatkan tentang kearifan lokal dalam pembelajaran saya ini, di mana mereka mengkomunikasikan ide atau pengalaman itu dari pengalaman ketika mereka bermain permainan tradisional ala anak Kalimantan Timur, begitu Bu. Itu yang saya kembangkan. Luar biasa sekali ya. Jadi dari satu TP, jadi hal-hal yang ingin dikembangkan itu adalah diferensiasi. Betul, ya, iya. Jadi lengkap ini sepertinya, dari mulai diferensiasi konten yang tadi ada Salindia, kemudian ada diferensiasi proses di mana anak-anak itu belajar kelompok, kemudian ada juga tugas mandiri, dan kemudian ada diferensiasi produk juga. Dan hal-hal yang dikuatkan pun juga ada literasi digital, dan kearifan lokalnya juga di situ ditonjolkan juga ya. Semuanya nonjol kan? Karena setiap anak punya potensi dan penonjolan masing-masing itu tadi. Khususnya diferensiasi produk nanti ini Bu, saya ingin menguatkan komunitas digital juga atau digital community di kalangan kelas 8 ya. Mudah-mudahan siapa tahu Ibu mendukung saya gitu. Kita semua digital community dengan menggunakan Google Site. Jadi mereka bikin Google Site, lalu produk-produk mereka itu dimasukkan di Google Site itu nanti. Jadi sebagai portofolio digital mereka. Nah, saya pun ngasih materi-materi di Google Site, contoh-contoh teks itu kan di Google Site. Nah, sebagai salah satu penguatan literasi digital juga gitu sih. Jadi memang literasi digital di sini juga yang hal yang ditonjolkan. Jadi betul. Juga sebagai portofolio nantinya. Benar, ya. Dan itu menurut saya tidak hanya di SMA, nanti itu portofolio itu bisa digunakan di SMA, bahkan di perguruan tinggi selanjutnya betul. Ya. Luar biasa ini ide-ide yang dikembangkan dari hal-hal yang ingin dikembangkan dari Miss Prilly ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Miss. Kemudian begini Miss, dari hal-hal yang dikembangkan, kemudian rancangan nantinya di dalam kelas itu menggunakan strategi yang bagaimana, kemudian metodenya juga yang seperti apa? Ya itu tadi. Kan kalau di dalam berkelompok atau tugas itu saya beri membuat project tadi ya, membuat project atau produk ya, jadi pakai project based learning gitu kan. Kemudian strategi belajarnya juga secara berkelompok sama mandiri tadi, seperti itu Purinda. Oke, baik. Jadi melalui pendekatan diferensiasi pembelajaran tadi gitu. Oke, jadi rancangan yang nantinya akan di dalam kelas yang akan dipakai oleh Miss Prilly adalah PBL ya, ya. Kalau singkatannya PBL ya, betul. Project Based Learning. Aduh, saya nggak bisa nih lidahnya, lidah bahasa Indonesia. Ya, Project Based Learning. Oke, jadi tentang apa tadi? Kemudian juga mengusung diferensiasi, kemudian metodenya juga portofolio digital, kemudian bisa diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok juga ada tugas mandiri juga ya yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Oke, kemudian dari dari rancangan tadi Miss, nah nanti media apa nih yang mau digunakan Miss Prilly di dalam kelas, media pembelajarannya? Kalau saya dari Google Site sudah beragam, makanya itu tadi diferensiasi konten itu kan di situ ada dalam bentuk MPI juga, media pembelajaran interaktif, di mana ada suara saya dalam bentuk audio, mungkin anak yang suka dengerin. Kemudian ada juga dalam bentuk video juga sebagai anak yang audio. Kemudian untuk di situ di Google saya juga saya sediakan ada permainan juga, game dari Word Wall gitu, sebagai ya dasar-dasar dalam membuat kalimat-kalimat sederhana tadi sih gitu yang saya sampaikan di anak. Jadi ya ada juga tentang e-booknya, kemudian Salindia, dan juga contoh-contoh teks tadi
itu yang saya buat dari Canva sebelumnya, baru di situ. Itu sih Bu. Gitu. Iya. Oh, jadi medianya berbagai ragam ya. Iya, Karena iya. tadi yang diusung adalah diferensiasi Diferensiasi, konten juga ya. Jadi ada MPI, kemudian di Google Set-nya juga sudah ada permainan-permainan Iya, yang seperti word Word wall, ya. word wall gitu ya, Miss ya. Juga ada video-video dan juga ada e-booknya ya. Iya. Nah, ini luar biasa sekali ini. Saya jadi penasaran ini, ingin segera masuk nih ke kelasnya Miss Saya jadi Prilly. grogi. Kira-kira kapan nih Miss kunjungannya? Boleh Saya minggu bisa masuk ke depan kelas. Bu, gitu pas hari Rabu gitu kan. Hari Jam Rabu. ke 3-4 gitu di kelas 8A. Jadi saya bisa kunjungan supervisi jam ketiga 4 di kelas 8A. Oke, baik. Jadi Miss, saya informasikan juga bahwa nanti ketika saya supervisi, ketika saya masuk ke kelas Miss Prilly mengajar, mohon maaf saya akan mencatat ya Miss ya. Oh, siap. Kegiatan pembelajaran Miss Prilly dari awal sampai akhir dengan berbagai banyak yang tadi ide-ide yang sangat luar biasa tadi tentang rekonteks ya, benar ya? Rekonteks tentang rekonteks yang tadi yang diusung adalah diferensiasi produk konten dan produk konten proses. Ya benar ya. Nah, kemudian juga ada yang ditonjolkan yaitu kearifan lokalnya yang tadinya anak-anak P5 tentang bangunan jiwa dan raganya, kemudian disitulah juga ditonjolkan dan digunakan untuk sebagai pembelajaran seperti itu. Gitu. Miss Prilly, terima kasih Sama-sama, untuk terima kunjungan kasih hari juga. ini. Iya. Sampai jumpa nanti ya Miss ya. Depan ya, Iya. hari Rabu kami tunggu di Iya. kelas 8A ya Bu ya. Iya, siap. Saya penasaran sekali ini segera melihat Iya, ini. iya. Sepertinya ide-ide yang akan dikembangkan ini sangat luar biasa sekali. Siap. Terima Baik, kasih yaudah. Miss. Baik, saya izin dulu Bu ya. Oh iya. Mau beli pentol di Oh, kantin. beli pentol. Saya ikut kalau gitu. Saya lapar ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Morning. How is your life today? Yes. How is your life? How are you? Fine. You are fine. How do you feel? Do you feel happy? Yes. What makes you happy? Fine. Apa bikin bahagia? Apa karena sebentar lagi? Boloni. I want boloni. Okay, thank you. So, what day is it today? What day is it today? Today is Thursday. Oh, jangan lupa ya kalian. Yes, today is Thursday. Sabtu. And what day is it today? Day. 14. Yeah, today is the 14th of December. 14 December and today is Thursday. Okay. Before we start to study, let's pray together. Kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Please, Adira. Kasih. Udah dipimpin berdoa. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita ketemu lagi belajar. Kan minggu lalu, minggu sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang materi kedua ya, mengidentifikasi kedua di dalam sebuah teks pada minggu-minggu lalu. Saya sudah berikan kalian beberapa contoh teks, lalu kalian mengidentifikasi, menunjukkan pada saya yang mana kedua itu. Karena kita mau pakai kedua itu dalam kalimat. Nah, coba sekarang saya mau cek lagi. Perhatikan teks ini ya. Kelihatan kan gede banget ya. Kim had a big red pen. Kalian baca aja dulu dalam. Oke, coba saya tanya, dari kalimat atau bukan kalimat sih, dari paragraf sederhana ini, mana keduanya? Lagi, can you raise your hand, please? Yang bisa, please raise your hand. Oh ya, Silva, please. Excuse me? When? Okay. Kalau ini kan per satu bacanya ram. Sedangkan ini keduanya bacanya ren. When itu apa kemarin?
Jadi dua, satunya apa? Guru. Pada kegiatan hari ini melanjutkan yang lalu, kalian mengkomunikasikan ide atau pengalaman sederhana dalam paragraf sederhana. Kan minggu lalu kalian udah main, 2 minggu lalu udah main apa namanya ini? P5 itu apa? Temanya juga? Bangunlah jiwa raga, betul ya, itu mengangkat permainan tradisional. Nah, kan kalian sudah pilih, ada yang main bakia, ada yang main apa lagi? Asenaga, sumpit, permainan tradisional dari kali. Nah sekarang kan kalian sudah berkelompok sesuai pilihan permainan yang kalian sukai. Karena ada yang sukanya main bakia karena senang rame-rame sama teman, mungkin ada yang suka ini main sumpit. Nah ini sudah berkelompok sesuai permainan tradisionalnya. Nah tugas kalian dengan kelompok itulah nanti bikinkan, membuat kalimat sederhana, bukan kalimat, pengalaman sederhana saat bermain itu di lapangan. Setiap kelompok, each person, setiap orang harus membuat satu kalimat sehingga bersambung kalimatnya. Yosi, class? Yes. Thank you. Ada pertanyaan dari kalian? Kita itu kalau sudah, tolong dimasukkan di dalam Google Site kalian. Mas, nah sekarang saatnya mempresentasikan. Saya bilang tadi kan minimal 5 kalimat karena ide dan pengalaman dalam paragraf sederhana. Please, they want to read the story. Their story while playing bakia. 1, 2, 3. Please, Margaret. Hello everyone. Hi. Right now we are going to presentate our theme recount text. A few months ago, we played a traditional game called Bakia. One Bakia game. Oke, ready? Kalimat pertama tadi apa? Excuse me. Kalimat pertama tadi apa? Few months ago. Apa artinya itu? Beberapa bulan lalu. Ada yang mau ditanyakan? Menurut kalian gimana tadi cerita temannya? Bagus. Seru? Ya, tepuk tangan yuk. Thank you very much ya. All of you, all of the groups have presented, sudah menyajikan the experience, pengalaman when you play traditional games. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apa yang kita pelajari apa? Recount text. Recount text itu teks yang bagaimana? Recount text itu teks yang bagaimana? Yang menceritakan pengalaman menggunakan kata kerja berapa? Dua. Oke. Terus bagaimana tadi kamu menceritakan perasaan bagaimana? Nah, seperti biasa, saya sudah masukkan di Google Classroom link untuk refleksi. Ada 4 pertanyaan refleksi menggunakan 4P. Oke, terima kasih anak-anaknya. Kalian sudah mengisi link refleksi di Padlet melalui Google Slide saya. Berarti kita sama-sama merefleksikan diri masing-masing. Apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang menjadi kesulitan, dan bagaimana kedepannya kalian untuk bisa menjadi bahan perbaikan buat diri kita masing-masing. Oke? Jadi dengan berakhirnya refleksi dari kalian berarti terakhir pula pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu di minggu depan di materi yang sama tapi dengan tugas yang berbeda, masih tentang tujuan pembelajaran yaitu mengkomunikasikan ide dan pengalaman dalam paragraf sederhana. Terima kasih. Sampai ketemu, see you next week and goodbye and thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.
Oh tadi. ya, baik banget ya Miss ya. Iya Bu. Baik Miss, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan 2 tahap ya Miss ya. Iya. Ada pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke. Nanti saya akan bertanya-tanya lebih dalam lagi, sedalam lautan kayaknya. Boleh diselami. Oh, udah selami juga ya. Iya, iya. Oke, Miss, bagaimana perasaan Miss Prilly ketika Ketemu Bu Kepsek. bukan Miss? Ya. Bagaimana perasaan Miss Prilly ketika saat proses pembelajaran berlangsung? Saya mengobservasi di kelas Miss Prilly. Perasaan saya baik-baik saja, senang saja, karena apa yang saya rencanakan, dimana di pertemuan sebelumnya Ibu menanyakan saya potensi apa atau aspek apa yang akan dikembangkan. Saya menyampaikan bahwa tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, kemudian ada aspek dari penguatan literasi digital dan kearifan lokal. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi saya rasa kemarin sudah sesuai juga ya dari awal. Misalnya saya menyampaikan ke anak-anak juga untuk membuka kembali Google Site, di mana disitulah tempat saya menyimpan materi untuk anak-anak supaya bisa diakses, baik itu ada yang bentuk buku digital atau kemudian salin dia, atau mungkin ada yang lebih senang ngamatin di dalam video, atau juga dalam bentuk permainan atau yaitu media pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan dari word wall dan Scratch. Nah, dari ragam-ragam itu sudah masuk konten saya. Terus habis itu prosesnya juga anak-anak saya kelompokkan berdasarkan permainan yang mereka udah mainin sesuai keinginan mereka. Saya pengen main ini, jadi kesukaan dan minat mereka, baru mereka berkelompok itu untuk membuat kalimat, mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka dalam paragraf secara berkelompok. Lalu produknya sebenarnya nanti di akhir itu juga ada tugas mandiri mereka untuk mengomunikasikan pengalaman pribadi juga. Lalu mereka bebas untuk menerapkan atau menuliskan di berbagai media sesuai minat dan keinginan mereka. Untuk literasi digital, ya di dalam Google Site saya sudah menyiapkan buku digital bagi mereka, materi-materi, dan anak-anak juga nanti kan uploadnya di Google Site mereka. Jadi bisa dibaca melalui situ dengan penguatan literasi digital. Kemudian untuk kearifan lokalnya, saya sampaikan di awal bahwa materi ini saya mengajak anak-anak untuk melihat kembali kegiatan P5 sebelumnya, yaitu yang bertema bangun jiwa dan raga dengan subtemanya kearifan lokal. Jadi mereka mengangkat pengalaman mereka saat memainkan permainan tradisional anak-anak Kalimantan Timur. Ya, lalu mereka berkelompok dan kemudian mereka menuangkan dalam cerita keseruan saat mereka bermain bersama teman-teman di kelompok. Nah itu sih Bu, jadi saya ngerasa senang aja, artinya apa yang udah saya rencanakan itu udah bergulir dengan baik begitu sih menurut saya. Dari pemaparan Miss Prilly saya bertanya tentang perasaan, tapi sudah sejauh tentang perasaan sampai ke area pengembangan. Saya tanya kan sudah menyelami. Sudah menyelami ya tadi ya, Iya. menyelami sampai sedalam lautan tadi ya Karena Miss ya. senangnya saya di mana, jadi di situlah artinya apa yang saya rencanakan Iya. udah tersampaikan di kelas gitu sih. Jadi area pengembangannya tadi tentang diferensiasi, kemudian penguatan literasi digital dan kearifan lokal yang diangkat. Nah, menurut Miss Prilly nih, sejauh tadi yang disampaikan di pengembangannya sudah dilakukan oleh Miss Prilly di kelas, apakah sudah bisa dikatakan berhasil, Miss Prilly? Kalau secara keseluruhan ya belum ya, paling kendalanya anak-anak itu masalah teknis ya, misalnya tentang koneksi internet, ada yang misalnya karena kan mereka saya minta membuka kembali di Google Site saya gitu, jadi ada yang bawa HP tapi nggak punya data, sedangkan koneksi internet di kelas-kelas tuh masih belum prima gitu kan dari sekolah. Makanya sih berharap Ibu nanti bisa menguatkan koneksi internet gitu. Mungkin kendalanya secara teknis itu sih, dan ya namanya proses, anak-anak itu masih belum hafal ya tentang penggunaan verb 2 kata kerja yang digunakan dalam membuat kalimat menjadi paragraf ini. Itu sih kendalanya, jadi harus dikuatin terus gitu. Iya. Oke, baik. Setelah saya observasi di kelas Miss Prilly itu,
saya dapat melihat ya Miss ya pembelajaran Miss Prilly yang sudah dilaksanakan dari perencanaan, kemudian aspek-aspek yang dikembangkan itu menurut saya sudah lebih bagus, sudah bagus gitu. Hanya saja mungkin ya kendala-kendala tadi ya, tapi untuk keseluruhan secara aspek pengembangannya itu sudah terlihat atau nampak sudah jelas gitu. Nah mungkin karena kurang maksimal ya karena tadi jaringan internet dan mungkin ada anak-anak yang lupa tidak membawa gawai gitu ya, dan kemudian itu juga sebagai tugas guru juga harus membimbing sampai anak itu bisa untuk yang POP 2 tadi ya Miss ya. Nah dari kendala-kendala yang dihadapi tadi Miss, bagaimana nih rencana kedepannya ya ingin Miss Prilly kembangkan untuk berikutnya supaya proses pelaksanaan pembelajaran ini berhasil seperti itu? Begini, ini kan materinya sebenarnya materi sudah di akhir semester 2 ya, mungkin nanti di di akhir semester 1. Jadi semester 2 nanti dari hasil sumatif akhir semester dan sumatif anak itu bisa menjadi gambaran buat saya di semester 2 itu mana anak-anak yang masih memerlukan pembimbingan gitu. Karena kan kurikulum Merdeka itu kan fase kan Bu ya, dalam satu fase jika anak ini belum bisa maka masih bisa dilanjutkan di kelas berikutnya atau di semester berikutnya. Jadi berlandaskan dari situ tentunya kedepannya saya akan tetap materi yang kemarin tuh saya kuatkan lagi di semester 2 dengan mungkin konteks yang berbeda ya, dan saya masih ingin memantau anak-anak yang masih belum paham tentang penggunaan pembuat. Dan di sini kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan ada proses scaffolding gitu, atau sebuah teori dari Vygotsky tentang zero proximal development. Ada 3 anak ya, ada 3 stage, di mana satu stage yang pertama adalah siswa itu mandiri dengan sendirinya, yang kedua dia masih butuh bantuan, dan yang ketiga dibantu terus sudah bisa, dan yang ketiga yang benar-benar belum bisa dilepas. Nah inilah anak-anak yang belum bisa dilepas, itu akan terjadi proses scaffolding tadi, pembimbingan dan pemantauan, penguatan gitu sampai dia udah benar-benar sudah mulai mandiri baru saya lepas gitu. Harapan saya itu sih, saya udah ada rencana tetap nanti semester 2 bikin assessment awal lagi, assessment diagnostik khususnya untuk kognisi bahasa Inggris saya dengan materi baru, soalnya kan di semester 2 pasti materi baru. Nah dari materi-materi itu saya cross check lagi kemampuan anak dihubungkan juga masih dengan materi di semester 2. Jadi harapan saya sih ya satu fase itu anak udah bisa menguasain lah, walaupun pasti nggak 100% jelas, nggak mungkin kan, karena ada anak mungkin yang nggak pandai bahasa Inggris tapi pandai yang lain. Tapi ya paling tidak dia udah bisa mandiri belajar tadi. Scaffolding itu lama-lama bisa saya lepas dengan sendirinya gitu, walaupun belum optimal. Begitu sih harapan saya ke depan gitu di semester 2 khususnya. Jadi solusi-solusi atau harapan-harapan Miss Prilly itu salah satunya adalah asesmen awal ya Miss ya, karena mungkin setiap satu semester atau beda, setiap ini beda ya, betul, materinya juga beda gitu kan. Ya kan, kalau mungkin kemarin si anak ini nguasain verb atau dia nggak nguasain, di semester 2 dia udah pernah belajar ini, berarti dia udah tahu. Nah saya pengen tahu kemampuan anak itu di materi ini, sehingga kan kemudian saya bisa memetakan lagi nih mana yang paham utuh, paham sebagian, mana yang belum paham dengan materi ini, kayak gitu sih Bu. Luar biasa sekali ya Miss. Terima kasih Bu. Jadi banyak yang harus dilakukan ini untuk kedepannya, sudah ada rencana-rencana dan aspek pengembangannya lebih lanjut lagi ya Miss ya. Oke, kapan nih Miss yang akan terrealisasikan dari yang Miss Prilly paparkan tadi? Ya nunggu semester 2 Bu. Nunggu semester kita 2 liburan ya? dulu. Liburan dulu kemana? Saya cuma nonton aja. Nonton. Di Samarinda. Sama Bu Linda. Gitu ya. Oke, baik. Jadi merealisasikannya semester 2 nanti ya Miss ya, dengan membuat asesmen awal, kemudian juga dengan kendala-kendala teknis tadi ya, supaya tidak kita jadi guru jangan terus memberikan label pada anak. Mungkin di semester 1 anak ini nggak bisa ini, maka di semester 2 data atau pengetahuan kita tentang kemampuan ini diperbarui dengan materi yang berbeda. Di sini dia bisa mana, itu anak mungkin bisa berubah gitu lah ya. Jadi kita nggak boleh melabeli hanya satu kali assessment dia nggak bisa ini ya. Seperti itu sih harapan saya sebagai guru gitu. Oke, baik, mantap sekali ya Miss Terima ya, kasih, luar Bu. biasa sekali Miss Prilly. Masya Saya Allah. juga mengucapkan terima kasih Miss Makasih, sudah Bu. berkenan untuk saya supervisi mulai Siap. dari 3 tahap Miss, pra observasi, observasi dan pasca observasi. Baik,
mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Siap, membicarakan nanti semester 2 hasilnya seperti apa setelah ada solusi-solusi yang dipaparkan oleh Miss Prilly tadi. Harapan saya begitu. Iya, kita liburan dulu. Iya. Saya sudah nggak sabar juga ini Iya. bertemu Miss Prilly Wah. lagi. Iya benar ya, Bu. Udah jauh nanti. Iya. Baik, Iya. terima kasih Miss Itu aja, Prilly. Bu, ya. Oke. Iya, Terima kasih. Oh, terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.